Halo Hires, senang bisa bikin video lagi. Semoga teman-teman sehat dan semangat selalu. Mumpung sekarang mulai masuk tahun ajaran baru, saya jadi pengen bagi-bagi tips tentang perkuliahan di HI. Nah, dalam episode kali ini, saya ingin membahas barang-barang apa aja yang wajib kamu punya ketika menjadi mahasiswa HI. Sebelum lanjut, saya ingin berterima kasih kepada orang paling kreatif, yaitu Wirasena, yang sudah membantu saya untuk ide video ini. Teman-teman bisa subscribe YouTube dan follow Instagram dia melalui link di description box ya. Teman-teman juga boleh support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau merasa konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan lingkungan teman-teman. Oke, yang pertama adalah laptop. Kalau ini mungkin hampir semua mahasiswa jurusan apapun wajib. Tapi kalau di HI benar-benar aku tekankan, sangat wajib. Karena hampir setiap hari kita butuh alat ini untuk melakukan minimal 3 hal penting, yaitu mengerjakan jurnal sekitar 500-2000 kata, lalu mempelajari dan membaca materi PDF atau PPT yang di-share cutting atau dosen, dan yang terakhir membuat PPT atau infografis untuk kepentingan perkuliahan. Mungkin kalian ada yang tim laptop dan ada juga yang tim komputer. Itu bebas sih preferensi kalian. Tapi saya menyarankan banget pakai laptop aja karena teman-teman bakal sering mobile dan bisa digunakan di kelas untuk presentasi atau nyatat perkuliahan. Udah gak umum juga sering nemu teman yang procrastinate ngejurnal dan terpaksa harus kerjain jurnal di kelas dengan mepet deadline. Jadi ya gak banget deh bawa PC dan monitor ke kampus. Oh ya, terus sering ada yang nanya, laptop yang cocok buat anak HI itu yang gimana? Kalau aku sih ada 3 indikator laptop ideal untuk anak HI, yaitu LSI, yaitu Light, Sustain, dan Ergonomics. Oke, yang pertama light atau ringan. Sesuai yang aku bilang tadi, kita bakal sering mobile, jadi aku saranin laptopnya jangan berat-berat. Saranku hindari laptop gaming yang beratnya bisa sampai 3 atau 5 kilo. Kasihan itu punggung kalian yang sudah memikul beratnya jadi mahasiswa HI. Kedua, baterai yang sustain atau tahan lama. Kenapa demikian? Soalnya teman-teman bakal sering menggunakan laptop di kelas yang kadang sulit banget nemu colokan kayak di kafe. Teman-teman juga bakal sering bawa laptop untuk konsultasi skripsi atau tugas ke dosen. Jadi jangan sampai ngerusak suasana formal itu hanya karena nyari colokan buat laptop. Tambahan, ketika melakukan MUN, saya sangat menyarankan banget agar baterai laptop kalian awet. Biar apa? Biar kalian bisa warawiri, minta signature, negotiation, dan memasang gimmick pose sebagai pemimpin blog kalian dengan duduk di depan laptop. Jadi pastiin baterainya kuat ya. Terakhir adalah ergonomics atau nyaman. Aku menyarankan teman-teman cari laptop yang nyaman sesuai kebutuhan teman-teman. Dan aku di sini menekankan di bagian keyboard. Kenapa? Karena teman-teman bakal sering banget ngetik dan aku ngerasa semakin nyaman keyboard, semakin meningkatkan mood juga dalam nugas atau ngejurnal. Untuk harga, merek, dan lainnya itu terserah preferensi kalian. Tapi intinya minimal memenuhi indikator LSI. Ada sebuah myth, katanya kalau anak HI yang sering MUN lebih memilih laptop MacBook. Katanya sih bisa meningkatkan bargaining position ketika MUN. Tapi menurutku pribadi, ya sama aja ya, nggak berpengaruh terlalu signifikan. Yang mempengaruhi bargaining position kalian itu ya speech dan skill diplomasi kalian. Oke, balik lagi ya, sesuai preferensi. Oke, barang yang kedua adalah peta. Gak tahu entah kenapa, hampir setiap main ke kosan teman-teman anak HI, selalu ada peta yang nempel di dindingnya. Entah itu peta suatu negara, peta benua, dan yang paling sering sih peta dunia. Menurut opiniku, ini awalnya nggak wajib-wajib banget. Tapi sekarang mulai jadi konstruksi kultur kalau anak HI harus punya peta. Menurutku itu masuk akal aja sih, mengingat setiap hari dalam perkuliahan kita ngomongin negara-negara. Jadi kita juga harus paham dong lokasi dan bentuknya gimana. Dan peta ini penting banget untuk meningkatkan pemahaman teman-teman terkait dengan geopolitik. Teman-teman bisa jadi mengerti bagaimana kebijakan negara melakukan sesuatu berdasarkan dengan lokasi negaranya. Contohnya, kayak kenapa Rusia sulit sekali diserang saat Perang Dunia II. Oh, ternyata karena posisi heartland Rusia yang sangat strategis.
Oke, teman-teman bisa beli peta di toko buku atau toko online. Harganya sekitar 15.000 sampai 50.000. Teman-teman juga harus cek kertas petanya, jangan terlalu tipis karena gampang banget sobek. Kadang ada temen yang niat banget sampai dibingkai dan laminating, tapi semua terserah, tergantung selera teman-teman. Yang ketiga adalah formal attire. Oke, dalam konteks ini, formal attire lengkap yang aku maksud itu terdiri dari blazer atau jas, celana kain, dasi, ikat pinggang, dan sepatu pantofel. Saranku keep it simple, western, and formal. Aku bakal bilang ini wajib punya, dan punya bukan berarti memiliki ya. Teman-teman bisa pinjam punya orang tua, kakak, atau teman. Formal attire ini penting banget karena bakal teman-teman pakai untuk berbagai hal seperti 1. Perkuliahan. Terkadang ada HI di universitas tertentu yang mewajibkan mahasiswa menggunakan formal attire untuk mata kuliah khusus seperti negosiasi diplomasi, sejarah diplomasi, dan sejenisnya. Kedua, kepanitiaan formal. Ketika menjadi mahasiswa HI, kadang ada aja ajakan dari dosen atau hima untuk menjadi panitia atau peserta acara internasional atau nasional yang mewajibkan kita untuk memakai formal attire. Dan yang terakhir, formal attire adalah outfit utama teman-teman untuk ikut MUN. Aku menyarankan setidaknya punya satu set aja dan gak harus mahal atau setelan di tailor. Yang penting cocok dan nyaman aja buat teman-teman. Sepengetahuanku, harga formal attire macam-macam, tapi berdasarkan hitunganku yang paling low key, itu harganya sekitar jas 300.000, celana 250.000, pantofel sekitar 200.000, dasi 50.000, ikat pinggang 75.000 sampai 100.000. Total ya 900.000, mahal juga ya. Kalau untuk perempuan, saya kurang tahu harganya, tapi saya rasa mungkin kisaran segitu. Mungkin kalau ada yang lebih tahu, boleh komentar di bawah. Untuk merek, jenis, dan harga yang pasti terserah teman-teman ya. Pokoknya jangan sampai jas alma mater dipakai buat MUN. Yang keempat adalah map. Nah, kalau barang yang satu ini sesuai preferensi teman-teman, tapi menurut opiniku, map berguna banget agar teman-teman bisa lebih organize, menyimpan file-file dari perkuliahan seperti fotokopi, reading materials, atau tugas teman-teman yang bakal dan sudah dikumpulin. Tips sedikit juga, aku menyarankan teman-teman punya map tipe arsip. Entah kenapa saya pribadi seneng banget dengan map yang tipe ini, karena ngerasa lebih organized dan bisa ditenteng pakai tangan. Tips kedua, jangan sampai hilang ya. Terkadang map kita isinya penting banget, kayak coret-coretan habis bimbingan atau rencana proyek organisasi. Buat antisipasi kehilangan, teman-teman bisa kasih nama dan nomor telepon di map teman-teman. Map tipe arsip juga cocok banget yang suka ikut MUN, karena map yang kayak gini juga bakal nunjukin teman-teman itu profesional dan diplomatis. Itu opini aja sih. Nah, barang starter pack anak HI yang terakhir berdasarkan opiniku adalah paspor. Mungkin sangat umum, semua orang ya wajar punya paspor. Tapi dalam konteks mahasiswa HI, menurutku paspor adalah sebuah kebutuhan. Teman-teman setidaknya udah punya paspor yang berlaku selama kalian kuliah. Ada dua alasan kenapa demikian. Pertama, biasanya anak HI senang banget ke luar negeri. Ada berbagai macam kebutuhan, mulai dari MUN, exchange, ikut conference, atau magang. Jadi pastiin deh kalian punya dokumen resmi satu ini. Yang kedua, buat ikut kegiatan yang diadakan oleh kampus atau prodi. Biasanya ada aja tuh kegiatan yang mencari mahasiswa HI untuk pergi ke luar negeri atas nama kampus. Maka dari itu, teman-teman pastiin punya dokumen ini. Jangan sampai kesempatan ke luar negeri kalian gagal cuma karena kalian lupa punya dokumen yang satu ini. Oke, itu dulu ya pendapatku tentang barang yang wajib dimiliki oleh mahasiswa hubungan internasional. Semoga teman-teman mendapatkan informasi dan bisa jadi pertimbangan untuk kuliah di jurusan ini. Ingat, starter pack ini berdasarkan pengalaman dan opini, dan teman-teman boleh banget punya preferensi sendiri. Kalau teman-teman ada barang lain yang mungkin cukup wajib dimiliki anak HI, dan belum aku sebutkan, boleh komentar di bawah ya, biar kita saling sharing dan terus memperkaya perspektif kita. Oke, thanks ya. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu.